Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari segala mara bahaya. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Perkenalkan, karena kalian tentunya belum kenal dengan saya ya. Nama saya Bu Mariatun. Di sini saya akan menemani kalian untuk belajar materi kimia. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kimia dalam kehidupan. Ini kompetensi dasar yang ingin kita capai, yaitu memahami peranan kimia dalam kehidupan. Keterampilan yang diharapkan nanti kalian bisa menunjukkan perubahan materi ya, melalui suatu praktikum. Ini anak-anakku yang berbahagia, dalam kehidupan kita ini tidak akan terlepas dengan namanya bahan kimia. Ya. Mulai dari produk kita sehari-hari yang kita gunakan, misalnya di sini sabun mandi, ya, saya bawa ini namanya sabun mandi. Nah, di dalam sabun mandi ini juga akan terkandung namanya bahan kimia. Seandainya kalian lapar, kalian butuh makan, ini ada pisang. Ya, nanti di dalam pisang juga ada kandungan bahan kimia yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Di antaranya ada vitamin, ada di sini ada protein yang bisa digunakan untuk zat membangun sel-sel kalian yang rusak. Nih. Kalau seandainya, ya mudah-mudahan kalian tidak sakit. Jadi kalau kalian misalnya kok merasa pusing, kita bisa minum obat. Nih ada obat. Nah, di dalam obat ini tentunya juga terkandung namanya bahan kimia ya. Nah, sebelum kita mengetahui peranan kimia itu apa toh di dalam kehidupan, maka kita harus tahu dulu apa itu namanya ilmu kimia atau apa toh itu kimia. Dalam kehidupan, hakikat kimia itu dapat diartikan bahwa pengetahuan tentang materi di sini yang bereaksi untuk menghasilkan zat baru, ya, yang dapat terlihat dari perubahan sifat-sifat dan energi yang menyertainya. Ya. Hal-hal yang perlu dipelajari di sini, ya, diantaranya tentang komposisi dari bahan kimia tersebut, struktur, sifat, materi dari skala atom. Atom itu bagian yang paling kecil dari suatu zat. Misalnya kok di dalam pisang ini juga ada namanya atom, bagian terkecil dari pisang. Serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebenarnya materi itu sama kalau kita menyebutnya dengan zat. Sedangkan apa toh itu namanya bahan kimia? Karena dalam kehidupan kita tidak akan terlepas dengan namanya bahan kimia ya. Untuk para yang cewek biasanya untuk mempercantik diri juga menggunakan bahan kimia. Sebagai contoh menggunakan bedak, lipstik dan lain sebagainya. Jadi hal-hal semuanya itu merupakan bahan kimia yang kita butuhkan. Jadi dalam hidup kita selalu ada hubungannya dengan apa itu namanya bahan kimia ya.
Berarti kalian harus tahu apa toh itu bahan kimia. Kenapa kita kok selalu menggunakan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini bahan kimia itu merupakan suatu zat yang memiliki komposisi yang sama dimanapun dia berada. Bahan kimia bisa kita sebut sebagai zat kimia. Bahan kimia tersebut digunakan dalam proses kimia sehingga menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bahkan juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hewan dan tumbuhan. Anak-anakku, di sini nanti kita akan membahas apa kedudukan kimia dalam sains. Di sini ada 3 proses kedudukan kimia di dalam sains itu. Yang pertama, kimia sebagai proses. Maksudnya, kimia sebagai proses di sini, ilmu kimia itu berkaitan dengan cara dengan cara lali. Sekat dengan cara dengan cara apa? Lanjut ya. Saya ulangi di sini. Bahan kimia sebagai proses. Nah, yang pertama bahan kimia sebagai proses, yaitu bahan kimia itu berkaitan dengan cara memahami gejala alam, ya, memahami gejala alam yang terjadi, sehingga kimia bukan hanya merupakan kumpulan fakta, bukan hanya merupakan kumpulan konsep, dan bukan hanya merupakan suatu prinsip, tapi merupakan suatu proses penemuan untuk kimia. Kimia diharapkan sebagai wahana untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar dengan proses menemukan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebagai contoh, kedudukan kimia sebagai proses. Ini contohnya, ada suatu anak yang melakukan suatu percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Anak tersebut melakukan kegiatan dengan masukkan paku ke dalam beberapa cairan. Misalnya ada cairan gula atau larutan gula, ada larutan garam, dan misalnya larutan asam cuka. Nah, setelah melakukan kegiatan, anak tersebut mengajukan suatu hipotesis. Ya, itu tadi ya, dengan masukkan paku ke dalam beberapa cairan itu tadi. Setelah itu, dia melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang dia buat itu tadi. Menyimpulkan data, terus data diolah dan ditafsirkan untuk memperoleh kesimpulan. Setelah itu menyampaikan hasil praktikum yang dilakukan, baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk presentasi. Nah, itulah yang disebut sebagai contoh atau sebagai kimia yang berkedudukan sebagai proses, yaitu untuk menemukan suatu fakta. Yang kedua, kimia berkedudukan sebagai produk. Untuk kimia berkedudukan sebagai produk, sebagai misal, kimia itu merupakan suatu fakta-fakta ilmiah, hukum-hukum, dan teori. Fakta ilmiah yang
contohnya ya, fakta ilmiah tersebut, contohnya pada pipa yang ada di bawah tanah, itu biasanya dilindungi oleh suatu logam yang lain. Yang dipakai untuk melindungi pipa tersebut adalah magnesium. Dengan tujuan apa? Tujuannya agar pipa yang ada di dalam tanah itu tidak akan mudah untuk berkarat. Karena di sini zat magnesium itu berperan sebagai anoda. Nah, hukum-hukum yang dipakai atau yang digunakan sebagai produk ini ya, kimia sebagai produk ini biasa yang digunakan adalah hukum Lavoisier atau ada hukum Protz, ada hukum Gay-Lussac, banyak ya. Contoh untuk hukum Lavoisier yang dipakai, yaitu yang menyatakan bahwa sebelum dan setelah reaksi suatu zat itu menghasilkan massa yang sama. Nah, contohnya misalkan dalam melakukan pembakaran kertas, jadi massa kertas sebelum dibakar dan massa kertas sesudah dibakar adalah sama. Itu untuk hukum yang berlaku dalam kimia atau kimia sebagai produk ya. Ini berlakunya hukum-hukum kimia. Yang ketiga, kimia sebagai sikap ilmiah. Untuk kimia sebagai sikap ilmiah, kita bisa belajar dari penjelasan kimia sebagai proses dan produk. Tampak terlihat penyusunan pengetahuan diawali dengan kegiatan kreatif. Biasanya seorang ilmuwan jika dia melakukan kegiatan diawali dengan sikap yang kreatif, melakukan pengamatan, melakukan pengukuran, menyelidiki dan melakukan percobaan. Dalam melakukan percobaan tersebut dibutuhkan sikap dan mental yang kuat ya, yang berasal dari pemikiran-pemikiran sehingga kegiatannya bisa dilakukan secara ilmiah ya. Di sini sikap-sikap yang dibutuhkan dalam suatu penelitian ya, kita biasanya yang pertama ketelitian. Seorang peneliti harus teliti. Yang kedua, seorang peneliti biasanya penuh dengan rasa ingin tahu. Seorang peneliti harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Memiliki sifat yang objektif, sifat yang jujur. Maksudnya jujur, kita tidak boleh merekayasa hasil. Harus dibicarakan apa adanya. Terbuka dan mau menerima pendapat orang lain. Sikap-sikap inilah yang kemudian memaknai hakikat kimia itu sebagai sikap ilmiah. Yang selanjutnya, hakikat ilmu kimia. Tadi sudah saya bahas di awal bahwa ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi yang bereaksi untuk menghasilkan zat baru yang terlibat dari perubahan-perubahan sifat-sifat yang menyertai materi tersebut. Itu untuk hakikatnya. Sekarang peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari ya. Kimia dalam kehidupan itu memiliki beberapa peranan. Yang pertama, misalnya kimia dalam kehidupan di bidang kedokteran. Kimia dalam bidang kedokteran biasanya ada hubungannya dengan obat. Obat
digunakan untuk penyembuhan pasien dari suatu penyakit itu ya. Ini terbuat dari zat-zat kimia. Zat kimia yang ada di dalam obat ini merupakan hasil riset ya, terhadap proses dan reaksi bahan-bahan yang berkhasiat ya, yang dilakukan dalam cabang farmasi. Nih. Kimia dalam kedokteran itu ada hubungannya dengan kimia dalam farmasi. Yang kedua, kimia dalam farmasi. Di bidang farmasi, ilmu kimia digunakan untuk menentukan struktur senyawa yang ada di dalam obat. Yang menggunakan namanya simulasi. Simulasi ini dapat juga digunakan untuk mengetes kemampuan obat untuk menghambat kerja enzim dan mencegah serangan virus yang masuk ke dalam tubuh. Yang selanjutnya, ya, peranan kimia dalam kehidupan, yaitu peranan kimia di bidang biologi. Ya. Di bidang biologi atau di bidang ini, kimia khusus mempelajari tentang makhluk hidup. Proses kimianya misalnya meliputi sistem pencernaan makanan. Ya. Makanan yang kita makan, misalnya pisang ini. Kalau kalian sudah memakan pisang ini atau mencernanya, di dalam pisang ini pasti ada kandungan-kandungan bahan makanan, diantaranya protein, ya, vitamin. Ya, protein, vitamin itu tersebut merupakan bahan kimia yang dibutuhkan oleh tubuh. Contoh yang lain, pernafasan. Saat kita bernafas, pasti ada proses pernafasannya yang membutuhkan bahan kimia, misalnya mineral oksigen atau gas oksigen yang kita butuhkan. Pada metabolisme fermentasi itu atau bahasa lainnya adalah peragian. Ada proses fotosintesis. Semua proses lainnya ini membutuhkan bahan-bahan kimia. Yang keempat, kimia di bidang hukum. Ternyata kimia juga berlaku pada bidang hukum. Contohnya, kimia digunakan pada pemeriksaan peralatan bukti kriminalitas dengan melihat struktur DNA dari pelakunya yang tertinggal pada peralatan tersebut. Yang kelima, kimia dalam bidang geologi. Kimia dalam bidang geologi ini berkaitan dengan batuan. Namanya geologi batuan. Terjadinya batuan, kandungan batuan itu termasuk batuan korok atau batuan sedimen atau juga dalam ilmu pertambangan gas dan minyak bumi ini juga membutuhkan kimia. Ini peranan kimia dalam bidang geologi. Yang keenam, kimia dalam bidang sosial kemasyarakatan. Ilmu kimia digunakan untuk membuat kemasan makanan. Nah, ini pada bungkus kopiko atau top kopi ini, proses pembuatannya juga membutuhkan proses kimia. Nih, kopiko. Pada makanan yang dikemas biasanya agar tidak mudah busuk, ditambahkan suatu bahan yaitu bahan pengawet. Bahan pengawet tersebut juga termasuk bahan kimia. Bahkan ditambahkan bahan-bahan lain untuk lebih menarik pada makanan itu. Ada pewarna, ada pengharum dan lain sebagainya. Tetapi dalam penambahan juga harus memperhatikan mutu gizi dan efeknya bagi kesehatan. Yang ketujuh, peran kimia di dalam bidang forensik. Ilmu kimia yang digunakan di sini digunakan untuk menelusuri jejak kejahatan seseorang ya, dengan mengidentifikasi barang bukti yang tertinggal. Itu kalau perannya dalam bidang forensik. Yang kedelapan,
kimia dalam bidang pertanian. Kimia dalam bidang pertanian biasanya digunakan dalam pembuatan pupuk dan pestisida. Pupuk yang digunakan biasanya ini juga mengandung bahan kimia. Sembilan, kimia di bidang mesin. Pada bidang ini ilmu kimia dimanfaatkan untuk melihat atau melihat sifat dan komposisi logam yang baik digunakan dalam pembuatan mesin itu. Mempelajari sifatnya bagaimana, komposisi bahan bakarnya bagaimana, dan penggunaan minyak pelumasnya bagaimana. Ini kalau di bidang mesin. Yang ke-10 terakhir, bahan kimia dalam bidang industri. Bahan kimia dalam bidang industri biasanya yang dipakai yang sering adalah semen. Semen, cat, paku, pipa, PVC, besi, lem. Bahan tersebut itu merupakan hasil dari riset ilmu kimia. Anak-anakku sekalian, anak-anakku yang soleh dan solihah, ini selain peranannya, maka ilmu kimia juga memiliki dampak dalam kehidupan. Ya, tentunya bagi kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Misalnya dampak yang ditimbulkan di sini adalah dampak dalam bidang pertanian, dampak dalam bidang kesehatan, dampak di bidang industri, dampak dalam bidang pangan. Dan masih ada dampak-dampak yang lainnya, misalnya dalam bidang teknologi. Ini. Keterangannya ini dampak dalam bidang pertanian. Ini. Biasanya yang memberikan dampak yang paling banyak di bidang pertanian adalah pestisida. Ya. Pestisida itu obat atau suatu bahan yang digunakan untuk membunuh hama tanaman. Ini. Selain bisa membunuh, ternyata bagi lingkungan pestisida juga bisa menyebabkan dampak negatifnya. Ini, misalnya pestisida yang diberikan kepada tanaman ini diserap oleh tanaman, didistribusikan ke dalam akar, batang, dan daun. Jika termakan oleh manusia atau hewan, maka bahan kimia dalam pestisida itu sulit untuk terurai dan akan terakumulasi dalam tubuh nih, yang bisa menyebabkan penyakit kanker kronis. Biasanya itu pestisida yang ikut termakan. Makanya kalau kalian mau makan misalnya sayuran yang dibeli di pasar harus dicuci terlebih dahulu biar pestisidanya hilang. Yang kedua, pestisida yang tidak dapat terurai akan terbawa ke dalam air. Misalkan pas musim penghujan, itu kalian melakukan penyemprotan, ada pestisida yang ikut terbawa air hujan pada saat banjir. Itu pestisida di sini juga bisa merusak namanya biota air atau merusak ekosistem. Dan biasanya bisa menimbulkan yang namanya eutrofikasi, yaitu pertumbuhan dengan cepat pada enceng gondok. Jadi, kalau sudah di perairan enceng gondoknya tumbuh dengan subur, maka akan menghalangi adanya sinar
matahari yang masuk, bahkan oksigen yang masuk akan terhalang itu. Yang ketiga, penggunaan pestisida yang secara terus-menerus itu akan memunculkan namanya hama spesies baru. Bahkan hama yang ada itu akan menjadi kebal dengan namanya pestisida. Itu untuk dampak negatif pestisida. Yang kedua, dari dampak negatif di bidang kesehatan ya. Di bidang kesehatan biasanya ini ada hubungannya dengan namanya obat. Tapi dalam obat, efek samping penggunaannya biasanya sudah tertera pada kemasannya atau label di kemasan. Nah, misalnya efek sampingnya bisa menyebabkan mual atau pusing atau menyebabkan rasa kantuk. Itu biasanya sudah ada. Jika digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, tentu efek samping itu akan berakibat negatif bagi tubuh. Penggunaan obat-obat maka harus sesuai dengan resep dokter, tidak boleh disalahgunakan. Jika disalahgunakan maka nanti akan berakibat fatal bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, dampak kimia di bidang industri. Proses kimia di bidang industri juga bisa mengemisikan zat-zat berbahaya. Misalnya seperti karbon dioksida, hasil pembakaran yang tidak sempurna oleh bahan bakar motor, karbon dioksida, belerang oksida, nitrogen oksida. Dari zat-zat tersebut bisa menyebabkan pencemaran lingkungan seperti terjadinya hujan asam, pemanasan global, adanya pencemaran udara dan lain sebagainya. Tuh masih banyak lagi dampaknya untuk lingkungan di bidang industri. Yang keempat, dampak di bidang teknologi. Produk teknologi yang canggih biasanya menggunakan namanya kapasitor ini dari bahan kimia yaitu polisinat bipenil atau biasa disingkat dengan PCB. Semakin meningkatnya teknologi elektronik berdampak pada meningkatnya kapasitor dan berdampak juga pada meningkatnya penggunaan PCB. Ini PCB di sini bisa menyebabkan ya jika penggunaannya terlalu banyak limbah lingkungan ya yang dapat menyebabkan kanker, gangguan saraf, gangguan kekebalan tubuh dan gangguan sistem endokrin. Oke. Inilah anak-anakku yang bisa saya jelaskan untuk materi kimia dalam kehidupan. Nah, untuk tugasnya, kan kalian bisa melihat kelas Google Room kalian. Nanti tugasnya dikirim lewat kelas Google Classroom. Itu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dan membuat hati kalian tidak tenang, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.